Di tempat saya dok 3.500.000, di tempat saya enggak kok 2.500.000. Enggak, tunggu. Di tempat saya 1.500.000 harga pencabutan gigi bungsu. Hey, stop dulu. Daripada ngomongin harga pencabutan gigi bungsu, masih mending kalian cabut gigi bungsunya pakai BPJS aja. Kalian punya kan BPJS? Nah, daftar dulu BPJS karena gigi bungsu itu tercover BPJS. Caranya gini, mudah sekali. Yang pertama, kalian wajib tahu fasilitas pertama, vaskes pertama di kartu BPJS itu tertera fasilitas pertamanya di mana. Kalian datengin, minta surat rujukan di situ, ya. Minta surat rujukan untuk pencabutan gigi bungsu. Tapi ingat, kalian harus tahu fasilitas keduanya nih, targetnya rumah sakit. Rumah sakitnya berarti fasilitas kedua yang ada spesialis bedah mulutnya. Nah, setelah tahu itu rumah sakitnya mana, berarti kalian harus meminta surat rujukannya di fasilitas tingkat pertama, bisa puskesmas, bisa klinik swasta Pratama ya, yang bekerja sama dengan BPJS, minta surat rujukannya. Nah, di saat kalian meminta surat rujukan, yang pertama dilihat adalah keaktifan dari kartunya itu. Kartu BPJS-nya aktif enggak? Nah, ya, kartu BPJS-nya aktif enggak? BPJS itu bisa dari pemerintah, bisa jadi kita bayar mandiri kan. Nah, aktif nggak? Walaupun dari pemerintah, KIS itu bisa. Yang penting aktif ya. Kalau masalah KIS-nya nggak aktif ya tolong aktifkan dulu lah. Gimana caranya? Pastinya di desa masing-masing. Coba tanyakan ya. Tapi kalau misalkan milik pribadi atau mandiri, bayar sendiri BPJS-nya, tolong pastikan aktif dulu. Oke, setelah aktif, minta surat rujukannya. Cara minta rujukannya, pasti diperiksa dulu, itu tahapan kedua. Diperiksa dulu, oh ini ternyata gigi bungsu. Gigi bungsunya miring. Oh, ternyata ini gigi bungsu. Gigi bungsunya berlubang. Oh, ternyata ini gigi bungsu. Tapi gigi bungsunya baru muncul. Nah, itu bermacam-macam. Dan semuanya itu akan diperiksa dulu di fasilitas tingkat pertama. Di puskesmas itu diperiksa dulu. Bila mana di puskesmas atau di vaskes pertama, di klinik kalian yang tertera di kartu BPJS itu tidak bisa melakukan pencabutan, pastinya kalian dikasih surat rujukan tuh. Surat rujukan diberikan karena surat rujukan itu syarat mutlak ya. Syarat mutlak. Tapi beda lagi nih, kalau misalkan surat rujukan itu tidak bisa diberikan, alasannya yang pertama, bisa jadi di rumah sakit yang dituju tidak ada spesialis bedah mulutnya. Jangan marah-marah dulu ya. Pastinya vaskes pertama akan mencari datanya di komputer rumah sakit mana aja yang akan dituju. Yang ditujunya itu rumah sakit yang memiliki dokter spesialis bedah mulutnya. Oke, kalau misalkan pencabutan gigi bungsu itu di rumah sakit, yaitu di vaskes 2 harus dapat surat rujukan dulu. Nah, kalian bawa tuh surat rujukannya yang berlaku 3 bulan. Kalian bawa ke rumah sakit, kalian daftar. Kalau rumah sakitnya itu udah tepat ya, sudah tepat rumah sakitnya itu sudah ada dokter spesialis bedah mulutnya. Setelah itu kalian didaftarkan, lalu diperiksa oleh dokter spesialis bedah mulut. Setelah itu pencabutannya itu bisa dilakukan dengan operasi atau tanpa operasi. Yang menentukan itu adalah dokter spesialis bedah mulutnya ya. Saya nggak bisa menentukan di sini, tidak bisa, karena saya kan nggak ngelihat klinisnya walaupun saya dokter gigi ya. Dokter spesialis bedah mulut yang bisa melihat klinisnya dan yang bisa mengarahkan atau menyarankan ini operasi ya, ini tanpa operasi, begitu ya. Nah, itu prosedur untuk pencabutan gigi bungsu dengan menggunakan BPJS. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa follow dulu dong biar nggak malu. Terus isi di kolom komentar apabila kalian masih banyak pertanyaan mengenai pencabutan gigi bungsu. Terima kasih yang sudah terus mensupport Dokter Gigi Wawan Sumantri ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.